Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini kita akan sama-sama belajar untuk memahami apa itu text to image. Nah, video ini memang sengaja saya buat karena mendengarkan saran dan juga masukan dari teman-teman yang ingin belajar tentang text to image ya, lebih mendalam dan memahami fundamentalnya. Jadi video ini sangat cocok bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali mendengar apa itu text to image atau ingin belajar lebih jauh, terutama hal yang sifatnya fundamental atau dasar seperti itu ya. Oke, di sini saya sudah siapkan dokumen yang ini nanti bisa bisa teman-teman unduh juga, baca ya. Nah, di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu apa sih itu text to image, kemudian bagaimana kita memahami sebuah prompt itu bekerja, dan apa saja tools-tools yang ada yang saat ini kita pakai, seperti itu ya. Oke, pertama, apa itu platform text to image? Nah, text to image ini secara diksi atau secara harfiah bisa kita pahami sebagai sebuah model ya, model yang dikembangkan untuk memahami sebuah teks menjadi gambar gitu simpelnya. Seperti namanya text to image. Teks atau tulisan menjadi sebuah gambar, simpelnya seperti itu. Nah, text to image ini akhir-akhir ini sangat berkembang di internet. Kita bisa menemukan banyak sekali tools yang saat ini teman-teman bisa jumpai di internet ya. Nah, ini ada beberapa toolsnya nih teman-teman. Dari Bing, kemudian Leonardo, Midjourney, DALL-E, Playground AI, Ideogram, Stable Diffusion, dan lain-lain. Ini bisa teman-teman cari di internet, di Google, nanti akan ketemu semuanya. Nah, masing-masing ada yang free, ada yang berbayar teman-teman. Nah, di kelas visual AI, teman-teman, kita akan lebih arahkan untuk menggunakan tools yang sifatnya gratis. Jadi teman-teman nggak perlu mengeluarkan biaya lagi untuk menggunakan fitur-fitur yang ada di dalamnya seperti itu. Jadi sebelum saya lanjut udah paham ya apa itu text to image. Jadi ini adalah sebuah model yang dikembangkan oleh perusahaan atau platform tertentu yang mana mereka itu bisa mendeteksi gambar dan dicocokkan dengan database mereka sehingga menjadi sebuah teks menjadi sebuah gambar. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita akan lanjut setelah teman-teman paham apa itu text to image dan apa saja tools yang saat ini beredar di internet ya. Dan kita akan masuk ke dalam bagaimana cara kerja text to image. Simpelnya seperti ini teman-teman. Ada tiga hal ya atau tiga proses yang saya jelaskan di sini. Yang pertama, teman-teman akan memberikan sebuah input atau masukan. Nah, input ini berupa teks teman-teman. Yang mana teks ini nanti teman-teman susun, ya kan? Teman-teman susun, teman-teman tulis di dalam kolom pencarian atau di dalam generation bar-nya dari masing-masing tools ini tadi. Jadi nanti tools-tools ini tuh ada semacam field-nya untuk kita isikan deskripsinya seperti itu ya. Nah, itu yang kita gunakan. Jadi kita masukkan teks dan nanti ketika sudah baru kita klik generate atau enter seperti itu. Nah, kata-kata inilah yang akan menentukan bagaimana hasilnya seperti itu. Nah, setelah kita masukkan prompt-nya atau kita masukkan deskripsinya, kemudian yang kedua adalah proses ya. Proses ini adalah masa tunggu ya. Biasanya masing-masing tools punya masa tunggu berbeda gitu kan. Jadi ketika teman-teman udah memasukkan kata kuncinya atau deskripsinya, maka ia akan diproses oleh sistem terlebih dahulu. Atau kita sebutnya machine learning-nya. Mereka akan memproses, memilah data mana yang akan dikeluarkan dan dikompilasikan atau digabungkan menjadi sebuah karya seperti itu, karya visual. Nah, mereka akan mencari, kemudian kalau sudah ketemu, nah hasil inilah yang menghasilkan output. Outputnya ini berupa tampilan visual yang dalam konteks ini adalah gambar teman-teman. Nah, gambar ini adalah hasil dari teks yang teman-teman masukkan tadi di sini. Ya, jadi simple sebetulnya teman-teman. Teman-teman memasukkan teks kemudian diproses oleh sistemnya dan menghasilkan sebuah gambar. Seperti itu saja. Jadi simpel sekali ya cara memahami kerja text to image ini. Untuk hal-hal yang di luar itu kita nggak usah pelajari terlalu dalam. Yang penting kita tahu aja alurnya bagaimana. Seperti itu.
Sampai sini semoga teman-teman bisa memahami ya, dari mulai penjelasannya, definisi text to image, kemudian toolsnya, dan bagaimana cara kerja secara sederhananya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan apa tuh yang dimaksud dengan prompt. Nah, tadi kan saya udah menyinggung ya prompt. Emangnya apa sih prompt gitu? Prompt ini adalah deskripsi yang kita masukkan di sini tadi di input. Nah, ini kita sebut sebagai prompt, teman-teman. Di prompt ini adalah sebuah baris perintah yang kita berikan untuk membantu menavigasi AI atau AI memahami apa yang kita harapkan. Jadi dengan prompt ini kita berharap agar AI itu memberikan hasil sesuai dengan ekspektasi kita, sesuai dengan apa yang kita inginkan melalui sebuah prompt. Seperti itu. Makanya kok kemudian ada orang di luar sana yang ingin tahu promptnya ini apa kak, promptnya itu apa kak gitu kan. Karena memang bisa jadi ketika dia bikin prompt itu beda hasilnya atau jauh banget, nggak sama gitu. Makanya prompt ini menentukan. Nah, ini ya, jadi teman-teman bisa pahami ya, prompt ini adalah deskripsi tadi yang teman-teman inputkan. Seperti itu. Nah, masing-masing platform itu memiliki database serta mesin kecerdasan buatannya masing-masing ya. Nah, tapi secara umum platform-platform tersebut memiliki kompatibilitas yang tinggi terhadap bahasa yang kita masukkan. Jadi teman-teman nggak usah khawatir misalnya nemu sebuah prompt ya, yang misalnya kita share di kelas Visual AI, kemudian teman-teman mau generate atau mau masukkan di Bing misalnya, atau kemudian di Leonardo. Nah, bisa jadi memang hasilnya akan berbeda. Namun secara umum mereka akan mengenali juga maksudnya itu apa gitu. Jadi insya Allah nggak jauh banget lah dari apa yang kita harapkan. Jadi prompt-prompt ini harapannya bisa membantu teman-teman untuk mengefisiensikan waktu, tenaga, pikiran. Karena kan ya mencari prompt, memikirkan sebuah prompt itu kan butuh waktu. Ya, apalagi kita harus trial error dulu gitu. Makanya di Visual ini kita sediakan prompt-promptnya sekaligus untuk teman-teman. Oke ya, sudah bisa dipahami ya semoga dari penjelasan definisi, tools, cara kerja, kemudian penjelasan prompt. Nah, saat ini kita akan masuk ke penjelasan mengenai struktur sebuah prompt. Nah, di sini teman-teman ada beberapa hal ya yang perlu teman-teman perhatikan. Untuk sebuah prompt sendiri sebetulnya itu tidak ada struktur khusus ya, tidak ada struktur yang wajib kayak gitu. Karena memang ya kita nggak dikasih tahu bocoran sama AI-nya kan gitu. Kita di sini juga menebak-nebak. Namun ya dari yang kami ketahui kurang lebih strukturnya seperti ini. Dari subjek, verb, adjektif, adverb, style, angle, dan penjelasan lain. Subjek ini orangnya misalnya atau hal utama yang ingin kita sorot itu apa, kemudian verb ini kata kerja, adjektif kata sifat, adverb keterangan, stylenya ini style gambarnya, angle-nya ini misalnya kita mau gambarnya itu dari bird eye view atau low angle, medium angle, close up dan seterusnya. Penjelasan ini untuk misalnya kita kasih HD, kemudian ultra realistik dan seterusnya. Seperti itu teman-teman. Jadi ini teman-teman bisa pakai ya struktur ini. Kalaupun misalnya salah satu nggak ada, tetap kok teman-teman akan mendapatkan hasil dari AI-nya. Jangan khawatir. Jadi AI itu sudah sangat luar biasa. Kita nulis simple pun mereka bisa ngasilin gambar. Cuman dengan kita menulis lebih lengkap, maka kita bisa menavigasikan AI itu menghasilkan gambar yang kita inginkan. Kayak gitu teman-teman. Jadi semakin detail, semakin terperinci sebuah prompt, maka hasilnya pun insya Allah akan mengikuti prompt itu. Seperti itu ya. Oke, di sini langsung aja kita masuk ke contohnya dari struktur yang ada di atas. Di sini saya nulis petani di sawah sedang menanam padi. Oke, subjek dan verb ya. Petani sawah menanam padi. Kemudian adjektif terlihat pemandangan sawah yang begitu asri. Pemandangan sawah begitu asri ini masuknya di noun gini. Noun adjektif gitu ya. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian keadaan sedikit mendung. Nah, ini masuk di adverb atau keterangan. Nah, keterangan misalnya sedikit mendung atau suasananya tampak cerah, kemudian petaninya senang, riang gembira, itu masuk di adverb. Kemudian style, nah ini misalnya saya di sini masukkan stylenya Cibi. Cibi ini kayak karakter yang kecil gitu teman-teman, yang imut-imut gitu ya. Kemudian angle-nya low angle, dan penjelasan lain ini saya tambahkan ultra realistik, 4K, high detail dan seterusnya kayak gitu. Nah, ini kita bisa tes teman-teman. Coba ya kita tes langsung di Bing misalnya. Oke, di sini kita masukkan aja.
Oke ya, kita create. Ini saya kehabisan koin. Nah, teman-teman nggak usah khawatir kalau kehabisan koin, tetap bisa create ya. Tapi waktunya memang agak lebih lama. Oke, kita tinggal dulu. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya tentang kalau kita nulis promptnya ini lengkap, maka hasilnya pun bisa lebih akurat seperti itu. Nah, kalau saya ibaratkan itu prompt seperti ini teman-teman. Ketika teman-teman menuliskan sebuah prompt singkat, maka hasilnya akan sifatnya itu eksploratif, kreatif. Jadi misal teman-teman hanya nulis petani di sawah menanam padi 3D, kemudian hujan gitu aja. Ya udah. Nanti HTML-nya kurang lebih seperti itu. Kalau teman-teman nulisnya itu lebih lengkap, maka membuat data-datanya itu terarah. Jadi apa yang ada di dalam database AI-nya atau mesin learning-nya itu teman-teman arahkan mau kemana nih. Oh tadi ya mau misalnya teman-teman nggak nulis keadaan hujan, oh ternyata tampilannya ada yang hujan, ada yang panas gitu kan. Dengan teman-teman menulis hujan, maka oh jadi diarahkan ke situ. Kemudian teman-teman kalau nggak menulis menanam padi misalnya, hanya petani aja, bisa aja nanti hasilnya petani, mereka sedang duduk, sedang berdiri, atau sedang ngobrol kan gitu. Dengan teman-teman menulis menanam padi, maka kegiatannya ya akan menanam padi kayak gitu. Kemudian misalnya teman-teman nggak menulis eh, misalnya chibi, 3D, fotografi dan seterusnya, bisa jadi hasilnya adalah gambar kartun atau mungkin sifatnya itu random kayak gitu ya. Jadi teman-teman menulis itu tujuannya untuk mengkurasikan dan membuat hasilnya ini lebih sesuai dengan perintah. Dapat dipahami ya teman-teman ya sampai sini. Nah, kemudian kalau kita nulis promptnya lengkap, maka sifatnya kuratif. Ya, tadi yang sudah saya jelaskan. Ini yang teman-teman bisa pegang ya, dua hal ini. Kalau singkat ya eksploratif, kalau lengkap ya kuratif. Oke, kita sambil lihat hasilnya, kita refresh. Oh, masih belum ya. Sepertinya memang agak padat ini trafficnya akhir-akhir ini ya, Bing. Oke. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai